Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria muda penjual ayam di pasar, dihina dan dipermalukan mantan istrinya dan suami barunya, namun pria itu hanya diam, menunduk, dan ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya, komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Pagi itu, pasar tradisional sudah seperti lautan kehidupan. Bau daging mentah, ayam hidup, rempah-rempah, dan kopi hitam dari warung pojok bercampur menjadi satu aroma khas yang bagi sebagian orang mungkin tak sedap. Tapi bagi para pedagang, itulah bau rezeki. Di sanalah Romi berdiri, di lapak kecilnya yang beratapkan seng berkarat, menjajakan ayam potong dengan tangan yang sudah terbiasa dengan darah dan pisau tajam. Tangan itu kasar, tapi setiap gerakannya lembut. Tatapannya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak semua orang mengerti. Kesedihan yang sudah lama bersahabat dengan kesabaran. Romi, 2 kilo, ya. Tapi ayamnya yang gemuk, jangan yang kecil, ujar seorang pelanggan langganan, Bu Sri, sambil tersenyum. Siap, Bu. Saya pilihkan yang paling bagus. Romi membungkus pesanan itu dengan hati-hati, lalu menerima uang yang disodorkan. Semua terasa biasa. Hari berjalan seperti hari-hari lainnya, ramai, gaduh, tapi hangat. Hingga satu suara dari kejauhan mendadak membuatnya berhenti menimbang. Suara itu terlalu familiar. Tunggu, itu bukan? Bisik seorang pedagang sebelah, setengah berbisik setengah terkejut. Romi menoleh. Dari ujung lorong pasar, seorang wanita bergaun krem melangkah dengan sepatu hak tinggi. Rambutnya disisir rapi, wangi parfum mahal menembus bau amis pasar. Di belakangnya berjalan seorang pria dengan jas tipis dan kacamata hitam, wajah percaya diri khas orang yang terbiasa dipandang tinggi. Lina. Nama itu bergema di kepala Romi. Jantungnya berdetak pelan namun berat, seperti ada sesuatu yang menahan napasnya. Mantan istrinya, wanita yang pernah ia perjuangkan mati-matian, kini berjalan menuju arah lapaknya. Beberapa pedagang saling berbisik, mengenali sosok itu. Bukannya itu istrinya Romi dulu? Iya, yang ninggalin dia karena kawin sama orang kaya, kan? Wah, ini pasti seru. Romi menunduk. Ia ingin berpura-pura tidak melihat, tapi langkah-langkah itu semakin dekat. Hingga akhirnya, suara yang dulu begitu lembut di telinganya kini terdengar menusuk. Romi, astaga, kau masih di sini juga rupanya. Suasana pasar perlahan hening. Beberapa pelanggan berhenti memilih sayur, beberapa pedagang lain menatap diam-diam. Romi mengangkat wajahnya pelan. Senyum tipis itu muncul, bukan karena senang, tapi karena tidak tahu harus bereaksi apa. Lina, katanya singkat. Sudah lama. Wanita itu tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa seseorang yang merasa telah menang. Masih saja dengan lapak ini, ya? Aku pikir kau sudah menyerah dan pulang ke kampung, katanya sambil melirik ke sekeliling, tumpukan ayam, talenan kayu, dan meja besi penuh bercak darah. Suami barunya, Dimas, menatap Romi dari ujung mata. Ia menarik napas sombong, melipat tangan di dada. Jadi ini mantan suamimu, Lin? Tukang ayam ini, katanya dengan nada yang dibuat-buat heran. Romi tidak menjawab. Ia hanya menunduk lagi, merapikan pisau yang tergeletak. Ya, dia ini, jawab Lina sambil tertawa kecil. Dulu aku pikir orang sederhana itu setia. Ternyata sederhana itu artinya miskin dan tidak punya masa depan. Tawa kecil terdengar di antara beberapa orang yang menonton. Beberapa hanya diam, tapi ada yang ikut tersenyum kecut. Pasar yang tadi riuh kini berubah menjadi panggung kecil, dan Romi, tanpa diminta, menjadi pemeran utama yang ditertawakan. Namun, tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kata balasan, tidak ada pembelaan. Hanya sepasang mata yang memandang dengan tenang, dan senyum yang terlalu lembut untuk orang yang baru saja dihina di depan umum. Kalau itu membuatmu bahagia, aku ikut bahagia, Lin, katanya lirih. Bahagia? Oh, aku sangat bahagia, Romi. Lina menegakkan dagunya. Aku hidup di rumah besar, berpakaian bagus, punya suami sukses. Dan kau? Dia menatap Romi dari kepala hingga kaki,
lalu menambahkan dengan nada sinis, "Kau masih bau ayam." Tawa kembali pecah. Tapi kali ini, Romi tidak ikut menunduk. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. "Lina," ujarnya pelan, "kau tampak cantik hari ini. Semoga hatimu juga seindah penampilanmu." Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat Lina terdiam sesaat. Ia menggigit bibir, lalu membuang muka. Dimas menarik tangannya, berbisik, "Sudahlah, kita pergi. Tak pantas lama-lama di tempat begini." Mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan tawa yang pelan-pelan memudar. Romi tetap berdiri di tempatnya. Ia tak marah, tak menyesal. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang retak di dalam dadanya. Bukan karena hinaan itu baru terjadi, tapi karena ia sadar, kadang, orang yang paling kita cintai juga bisa jadi ujian paling berat yang Tuhan berikan. Ia menatap langit yang samar terlihat di sela-sela atap pasar. Hujan tampak menggantung, tapi belum turun. Seperti air matanya sendiri. Di dadanya, doa yang lama tak diucapkan akhirnya kembali bergetar pelan. "Tuhan, ajari aku untuk tetap tenang, bahkan ketika harga diriku diinjak." Hari itu berakhir seperti biasa, pelanggan datang dan pergi, ayam terus terjual. Tapi sesuatu di dalam diri Romi berubah diam-diam. Bukan kemarahan, bukan dendam. Hanya tekad kecil, senyap, tapi kuat. Suatu hari, ia akan menunjukkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh tangan yang kotor, tapi oleh hati yang tetap bersih. Dan hari itu, ternyata tidak akan lama lagi. 3 hari telah berlalu sejak hari itu, hari di mana pasar Sukamukti menjadi saksi bisu penghinaan yang menelanjangi harga diri seorang pria sederhana bernama Romi. Namun, seperti hujan deras yang akhirnya berhenti, sisa-sisa luka di hatinya perlahan mengering, menyisakan hanya jejak yang tidak hilang, tapi juga tidak lagi menyakitkan. Malam itu, setelah kejadian itu, Romi pulang dengan langkah berat. Rumah kecil di pinggir sawah itu menyambutnya dalam sunyi. Hanya suara jangkrik dan desau angin menemani. Ia duduk di kursi bambu yang sudah miring, menatap satu foto di dinding, foto pernikahannya dulu dengan Lina. Senyum mereka di foto itu tampak bahagia, tapi kini terasa seperti lelucon dari masa lalu. "Seandainya dulu aku bisa lebih kaya, mungkin dia takkan pergi," bisiknya pelan. Namun, dalam hati kecilnya, Romi tahu, cinta yang meninggalkan karena uang, tak pernah layak diperjuangkan kembali. Ia menunduk, lalu menutup matanya. Sejak malam itu, ia berhenti bertanya, "Kenapa?" dan mulai bertanya, "Untuk apa?" Untuk apa Tuhan mengizinkan ia dihina? Untuk apa ia masih dibiarkan hidup dalam keadaan sederhana seperti ini? Jawabannya datang tidak dalam suara, tapi dalam kesadaran. Untuk menunjukkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang belum dipahami banyak orang. Pagi ketiga setelah hujan, pasar Sukamukti tampak berbeda. Udara masih lembab, atap-atap seng meneteskan sisa air, dan tanah becek membuat langkah orang-orang berjejak berat. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, suasana mendadak riuh oleh kabar yang beredar cepat dari mulut ke mulut. Katanya pasar ini ganti pemilik, ya?" "Iya, iya," katanya yang beli semua lapak bagian tengah tuh orang baru, tapi lewat perantara. "Gak main-main, jumlahnya miliaran." "Siapa sih? Orang kaya dari kota ya?" "Entahlah, tapi katanya orangnya sederhana banget." Desas-desus itu seperti angin yang berputar cepat, menyapu setiap lorong pasar. Romi, yang baru datang dengan karung ayam di pundak, hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia meletakkan barangnya, mengelap keringat, dan menyiapkan dagangan seperti biasa. Namun di balik wajahnya yang tenang, sesuatu mulai bergerak diam-diam, sebuah babak baru yang bahkan ia sendiri tak sangka akan datang secepat ini. Menjelang siang, mobil hitam berhenti di pintu masuk pasar. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi, membawa map coklat. Para pedagang saling menatap, penasaran. Pria itu berjalan tegak ke arah kepala pasar, lalu berbicara singkat sebelum suara toa pasar menyala. "Selamat siang, Bapak Ibu pedagang sekalian. Mulai hari ini, pengelolaan area tengah pasar resmi berada di bawah kepemilikan baru. Mohon tetap tenang dan dengarkan informasi berikut." Romi yang tengah memotong ayam menghentikan tangannya.
Suara itu menggema ke seluruh sudut. Kepemilikan baru? Siapa? Pemilik baru kita orangnya sederhana. Lanjut suara dari Toa, dan beliau ingin menyampaikan salam langsung sore ini. Katanya, beliau ingin semua pedagang tetap bekerja seperti biasa, tidak ada yang diusir atau diubah. Bisik-bisik semakin ramai. Wah, pemilik baru tapi baik ya. Gak kayak dulu, yang suka maksa naik sewa. Siapa sih sebenarnya? Romi tidak bertanya. Ia tahu, beberapa rahasia memang lebih baik disimpan sedikit lebih lama. Sore pun tiba. Para pedagang dikumpulkan di tengah pasar. Hujan rintik-rintik mulai turun, tapi tak ada yang beranjak. Semua ingin tahu siapa orang yang berani membeli hampir seluruh kios di pasar Sukamukti. Dan ketika pria parubaya itu kembali muncul sambil membawa satu mie besar, semua mata menatapnya. Ia berdiri di panggung kecil dari kayu. Baik, semuanya sudah berkumpul, katanya lantang. Izinkan saya memperkenalkan pemilik baru pasar ini. Ia membuka mapnya perlahan, lalu menatap ke arah seorang pria di antara kerumunan. Silakan naik ke sini, Pak Romi. Kerumunan langsung terdiam. Beberapa orang sampai memegangi mulut, tak percaya. Romi? Yang tukang ayam itu? Tidak mungkin. Namun langkah Romi pelan-pelan maju ke depan, menembus kerumunan yang membuka jalan baginya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana abu-abu yang masih basah sedikit karena hujan. Tak ada jas, tak ada jam mahal. Hanya senyum tenang seperti biasanya. Ketika ia berdiri di atas panggung itu, hujan turun lebih deras, tapi tak ada yang bergerak. Semua menatapnya, terpana, malu, dan kagum dalam satu waktu. Assalamualaikum, ucap Romi pelan tapi mantap. Waalaikumsalam, sahut orang-orang hampir bersamaan, masih tak percaya. Romi menatap sekeliling, lalu berkata, saya tidak datang untuk mengubah pasar ini. Saya hanya ingin tempat ini tetap hidup, seperti dulu saat saya pertama kali berdagang di sini. Saya tahu rasanya jadi orang kecil. Saya tahu rasanya dihina, diremehkan, dan dianggap tidak punya masa depan. Tapi saya juga tahu, kerja keras dan kejujuran tidak akan dikhianati waktu. Kata-katanya menggema di tengah suara hujan yang menetes di atap seng. Beberapa pedagang menunduk, ada yang menitikkan air mata tanpa sadar. Saya tidak ingin balas dendam, lanjutnya. Saya hanya ingin memastikan tidak ada lagi orang yang direndahkan di tempat ini, hanya karena pekerjaannya. Suasana hening. Lalu, tepuk tangan terdengar. 1, 2, kemudian serentak, semakin keras, semakin hangat. Dari kejauhan, di pinggir pasar, seorang wanita berdiri di bawah payung. Lina. Ia menatap tak berkedip. Di sampingnya, Dimas menatap tajam, tapi ia sendiri hanya diam. Romi menatap sekilas ke arahnya, lalu menunduk sedikit, memberi salam kecil dengan tangannya. Bukan sombong, bukan angkuh, hanya tanda hormat terakhir untuk seseorang yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Lina tidak bisa berkata apa-apa. Matanya basah, entah karena hujan atau air mata yang tak bisa ia tahan. Ia baru sadar, laki-laki yang dulu ia tinggalkan itu bukan kalah. Hanya sedang disiapkan Tuhan untuk menang dengan cara yang lebih bermartabat. Dan di bawah hujan yang semakin deras, Romi menatap langit, seperti seseorang yang tahu bahwa doanya 3 hari lalu akhirnya dijawab. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Sore itu menjadi hari yang tak terlupakan di pasar Sukamukti. Bukan hanya karena pemilik barunya seorang penjual ayam, tapi karena semua orang belajar satu hal. Yang dihina hari ini bisa menjadi penopang esok hari. Dan hujan yang turun sore itu, seolah menjadi saksi bahwa tidak ada air mata yang sia-sia bila dititipkan pada ketulusan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah atap seng yang telah diperbaiki. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam berkokok menyambut hari baru di pasar Sukamukti. Namun, suasana pasar kini berbeda. Tidak lagi ada ejekan, tidak ada persaingan kotor, tidak ada suara pedagang yang saling menyindir. Semua tampak bekerja dengan tenang, seperti mengikuti ritme baru yang lahir dari satu orang, Romi, pria penjual ayam yang kini menjadi pemilik sekaligus pelindung tempat mereka mencari nafkah. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari Romi berdiri di atas panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik pasar.
Dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil mengubah wajah tempat yang dulunya penuh hiruk-pikuk menjadi ruang yang lebih manusiawi. Ia tidak menaikkan sewa, tidak memperketat aturan. Justru sebaliknya, ia membuat sistem bagi hasil sederhana untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan. Ia mendirikan koperasi pasar, di mana siapapun bisa menabung, meminjam, dan belajar mengelola keuangan. Kalau rezeki hanya untuk sendiri, nilainya kecil, ucap Romi suatu pagi saat berbicara kepada para pedagang. Tapi kalau rezeki bisa menolong orang lain, barulah terasa cukup, meski sedikit. Kata-katanya sederhana, tapi membekas. Dan dari hari ke hari, Pasar Sukamukti bukan hanya jadi tempat berdagang, tapi juga tempat orang belajar tentang rasa saling percaya. Sore itu, Romi berjalan menyusuri lorong pasar. Beberapa anak kecil berlari kecil memanggil namanya. Om Romi. Om Romi, teriak mereka sambil tertawa. Romi berhenti, mengacak rambut salah satu anak. Sudah bantu ibu di rumah? Sudah, Om. Ibu jualan nasi uduk, katanya nanti Om mau bantu bikin meja baru. Romi tersenyum. Iya, nanti sore Om ke rumah, ya? Anak itu mengangguk dengan semangat lalu berlari pergi. Romi menatap mereka dengan pandangan lembut. Dalam senyum mereka, ia melihat masa depan yang dulu ia pikir tidak akan pernah punya. Dulu ia hidup dalam kesepian, tapi kini ia hidup dalam kebersamaan. Di sudut lain pasar, Bu Sri, pelanggan setia sejak dulu, memanggilnya. Mas Romi, sini dulu, aku bawain pisang goreng. Masih hangat. Wah, Bu, kalau gini saya bisa gemuk, katanya sambil tertawa. Biar gemuk, asal bahagia, jawab Bu Sri ringan. Tapi suaranya pelan-pelan berubah lebih serius. Mas Romi, aku mau bilang terima kasih. Dulu waktu aku hampir tutup kios karena rugi, Mas bantu tanpa diminta. Aku belum sempat balas. Romi menatapnya, tersenyum. Bu, jangan dibalas. Kalau saya bantu karena ingin dibalas, berarti bukan tulus namanya. Bu Sri menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, Mas. Tapi entah kenapa, cuma sedikit yang masih bisa sesabar itu. Romi menatap jauh ke depan. Pandangannya jatuh ke langit biru yang mulai memudar oleh senja. Mungkin karena kebanyakan orang sibuk mencari arti bahagia di tempat yang salah, katanya pelan. Padahal bahagia itu sederhana, cukup punya hati yang tenang, meski hidup tidak sempurna. Di malam hari, ketika pasar mulai sepi, Romi duduk di bangku depan kiosnya, menatap papan kayu bertuliskan, Pasar Sukamukti, milik bersama. Papan itu bukan sekadar nama, itu simbol perubahan. Ia sengaja tidak menulis namanya di sana, karena baginya, tempat ini bukan tentang siapa yang memiliki, tapi siapa yang menjaga. Ia mengambil buku catatan dari sakunya. Di halaman pertama, tertulis rapi dengan tinta hitam. Harta bukan untuk dibanggakan. Luka bukan untuk disesali. Dan kesabaran adalah kekayaan yang tak akan habis, bahkan saat segalanya hilang. Ia menatap tulisan itu lama, tersenyum kecil. Entah mengapa, setiap kali membaca kalimat itu, dadanya terasa ringan. Sebuah suara kemudian memanggil dari belakang. Mas Romi. Ia menoleh. Pak Surya, kepala pasar, berdiri sambil membawa 2 cangkir kopi. Masih belum pulang juga? Sebentar lagi, jawab Romi sambil menerima kopi. Saya cuma suka suasana pasar malam hari. Tenang. Seolah semua suara dunia berhenti di sini. Pak Surya mengangguk. Kau tahu, Mas, pasar ini dulu tempat orang saling menjatuhkan. Tapi sejak kau ambil alih, tempat ini terasa seperti keluarga. Aku kadang masih tidak percaya, seorang penjual ayam bisa membuat perubahan sebesar ini. Romi tersenyum, menatap ke langit. Saya juga tidak percaya, Pak. Tapi mungkin, Tuhan memang ingin mengubah sesuatu lewat orang yang paling tidak dianggap. Mereka berdua tertawa pelan. Suasana tenang. Lampu-lampu kios mulai dipadamkan satu persatu, meninggalkan cahaya samar yang hangat. Beberapa minggu kemudian, sebuah papan pengumuman baru terpajang di depan pasar. Kelas gratis, belajar berdagang dengan jujur dan cerdas, oleh Romi. Setiap sore,
Romi mengajari para pedagang muda bagaimana menghitung modal, mengelola keuntungan, dan tetap jujur meski tergoda untung besar. Ia tidak hanya mengajari mereka berdagang, tapi juga mengajarkan cara memaknai kerja keras tanpa kehilangan hati. Di akhir setiap kelas, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. Jangan takut jadi orang kecil. Tak perlu jadi kaya untuk dihormati, cukup jadi jujur, maka dunia pun akan menunduk dengan hormat. Kata-kata itu perlahan menjadi semacam mantra di pasar Sukamukti. Setiap pedagang mengulanginya dalam hati ketika lelah, ketika marah, atau ketika hampir menyerah. Dan Romi, ia tidak lagi dihantui masa lalu, tidak lagi terluka oleh kenangan. Ia sudah berdamai dengan dirinya, dengan nasib, bahkan dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Suatu sore yang damai, saat ia menutup lapak, seekor ayam kecil lepas dari kandang dan berlari ke arah matahari terbenam. Romi tertawa kecil, mengejar pelan tapi akhirnya membiarkannya pergi. Pergilah, katanya sambil tersenyum. Setiap makhluk juga berhak bebas. Ia menatap ke langit jingga, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Hidupnya dulu pernah runtuh. Tapi dari reruntuhan itu ia membangun sesuatu yang lebih kuat. Makna. Kini, Romi bukan hanya penjual ayam, bukan hanya pemilik pasar, ia adalah penjaga nilai. Bukti bahwa kesederhanaan bisa menumbuhkan keajaiban, dan bahwa orang yang tidak membalas kebencian akan selalu menang dengan cara yang paling indah, ketenangan. Kadang, kemenangan terbesar bukan ketika dunia berlutut di depanmu, tapi ketika hatimu tidak lagi ingin membuat siapapun berlutut di hadapanmu.